Hari ini 10 Juni 2024, saya bahas balik untuk XAUSD. Sekarang kita pindahkan to check the daily chart sebenarnya. Ya, kalau kita ngeliat daily chart, saya perhatikan teman-teman bisa ngelihat there's a possibilities ya. There's a possibilities kalau nanti pembentukannya bisa ketahan dulu nih di salah satu area base-nya. Ya, base terbawahnya ini adalah higher low terbawahnya. Kalau misalnya kita pindah, saya ambil dari Saxo misalnya. Biar siapa di sini ada ini. Oke, saya hapus dulu objek-objeknya. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini daily dan kita bisa marking the zone below it. Ya, kalau misalnya kita hanya tarik per masing-masing garis saja deh. Kita ambil the lowest-nya. Lowest di sini, lalu lowest lagi di sini, saya ambil ya, dua lowest di sini. Lalu kita akan buatkan kotaknya. Ya, teman-teman akan ketemu bahwa itu adalah area 2276 atau 2277. Sebentar, saya lebih besarkan lagi biar teman-teman bisa lihat. Ya, 2277 sampai ke 2267, 100 pips. Dan that's most probably the best places yang bisa mempertahankan pergerakan dari XAUUSD. Artinya apa? Artinya XAUUSD still in the downtrend. Dan jelas, teman-teman bisa perhatikan bahwa XAUUSD ini still in the downtrend. Kemarin dia berhasil breakout ya. Kemarin dia berhasil breakout dengan momentum yang baik, tapi tidak bisa mempertahankan penguatannya. Beberapa ini saya akan hapus karena sudah irrelevant. Jadi kita tinggalkan dulu biar bisa lebih mudah ngelihatnya teman-teman ya. Nih saya hapus juga 2355, boleh taruh garis di sana. Oh nggak usah. Ini sudah ada saya gambarkan di sini. This one juga sudah nggak perlu ya. Teman-teman lihat bahwa ini adalah total downtrend. Teman-teman mau tarik Fibo dari mana semisal? Kita akan ambil semisal dari pembentukan base di sebelah sini sampai below-nya. Maka teman-teman lihat area 618 itu still upside ya di 2318.939. Tetapi kesulitannya apa? Kesulitannya adalah gold ini akan sulit banget naik lagi ke atas sana. Ya, pertama dia ada ya di sini base, sebelumnya ini supply zone yang di break ya. Sebelumnya ini adalah supply zone yang di break dari sebelah sini. Saya tarik sampai belakang sini dan teman-teman akan perhatikan bahwa this one is a supply zone. Ini saya kecilkan aja. Ya, this one is a supply zone. Supply zone berapa ini? Ini adalah supply zone 2307, 2304. 2307, 2304. Ya, teman-teman bisa ngeliat kemarin pertama candlestick ini ngehit 2305, nggak bisa breakout, dia naik lagi. Di sini dia 2307 nggak breakout, dia naik lagi. Di sini 2304 dia nggak bisa breakout, nextnya dia naik lagi. Artinya apa? This one is a good places kalau misalnya teman-teman mau ngeliat area supply-nya. Ya, area yang terbaik buat ngeliat supply-nya. Sekarang teman-teman perlunya apa? Teman-teman perlu ngeliat this one ini gap ya. Ini kebentuk gap yang lumayan signifikan, breakaway gap. Akhirnya di close-nya habis. Kita marking highest yang kebentuk hari ini dengan lowest yang kebentuk. Lowestnya pasti di area sini ya. This one ini lowestnya. Maka pergerakan gold akan terbentuk sebagai base lagi ya, kembali membentuk base lagi. Paling atas di sini ada di 2301 ya. Lalu kalau misalnya kita marking di bawahnya ada di 2290, 2290 ya. Ini adalah area up and down nya. Kalau misalnya kita buka di daily ya, itu yang saya marking ya, 2301450, 2290.360 ya. Itu teman-teman bisa ngeliat sendiri kalau di daily nya. Oke, saya balik lagi di H1. Untuk markingan yang lebih kecil, kita ambil misalnya M30. Nah, teman-teman bisa ngeliat there's a base di sini ya. Base yang mempertahankan pergerakannya dari gold. Ya. Ini base M30. Ya, ini basically base M30. Itu ada di 2295 sampai 2294. Jadi kecil aja dia 2295, 2294. Ini base M30. Artinya apa teman-teman? Kalau misalnya ada base M30 dan di sini ada highest-nya, saya sebenarnya juga bisa tarik sebelah sini sih, this one, atas bawahnya. Ini adalah 2298, 2299. Kenapa kita bikin base M30? Kalau misalnya saya ngomongin base M30, teman-teman bisa perhatikan drop, lalu dia bullish, ya ini M30-nya, lalu dia ketahan di sini membentuk base. Sekarang teman-teman perhatikan, if base M30-nya 2295 dan 2294 ini di breakout, artinya dia drop lebih bawah daripada 2294, maka dia akan ngehit target di 2290. Jadi dia akan nge-retest di 2290. Sehingga apa? Sehingga teman-teman yang lagi fokus nge-sell, teman-teman bisa continuation sell di 2295, 2294. Jadi if dia breakout M30 ya, base M30 ini baik itu di M30 atau di H1, teman-teman sell continuation, hit ke target ke 2290 atau at least paling dekat 2291 atau 92.
Jadi itu most probably teman-teman bisa nge-secure profit scalpingannya dari 20 sampai 50-an pips. Oke. Dan ini adalah base yang bagus. Kenapa saya bilang base yang bagus? Karena market memang nggak kemana-mana. Ya, market memang nggak kemana-mana. Dia drop dan dia nutup gap yang terbentuk dan ini base-nya bagus. Untuk sekarang tendensinya kemana? Kalau tendensi adalah tendensi masih mengalami bearish. Teman-teman harus perhatikan ini cukup signifikan penurunannya. Jauh sekali. Ya. Dan untuk bisa membalikkan keadaan agak cukup sulit. Sebagai perbandingan, biar teman-teman paham. Teman-teman lihat penurunan yang terjadi di sini. Ya, dari awal di sini sampai di sini. Teman-teman lihat butuh berapa lama sampai dia bisa kembali naik. Itu ketika kita ambil dari bawah 24 Mei. Pertama kali dia bisa berhasil break adalah 5 Juni. Jadi ini kedepannya still going down. Masih akan terus-menerus mengalami bearish. Ya, masih akan terus mengalami bearish. Jadi fokusnya apa? Buy kalau teman-teman mau ngambil buy semisal nggak jadi breakout 2295, 2294 ya udah buy. Tapi teman-teman buy only for scalping. Sedangkan kalau sell-nya bisa continuation, sehingga teman-teman yang mungkin ambil area awal, teman-teman bisa hold lebih lama. Dan yang paling penting apa? Teman-teman tinggal tunggu 2290 di breakout kembali. If 2290 di breakout kembali, maka dia punya potensial untuk lanjut drop yang lebih dalam. Yang pasti target pertamanya di bawah sini, teman-teman ya. Ini kan di hari ini aja, ini kan only for this day. Kalau misalnya saya ngambil dari hari kemarin ini ada 2280. Ya, jadi ini adalah previous daily low ya, 2280 ini adalah previous daily low yang kebentuk. Kalau misalnya ada previous daily low yang kebentuk, artinya apa teman-teman? Artinya kalau misalnya ada previous daily low yang kebentuk, dia dari daily sekarang harus juga ngebreak area tersebut. Kenapa? Agar dia bisa taking the outside liquidity. Dia bisa ngambil outside liquidity, nggak ngambil hanya sebatas inner liquidity-nya saja. Dan itu adalah hal yang paling penting terjadi di hari ini. Dan menurut saya ini pergerakan juga nggak akan begitu signifikan. Dan mungkin akan mengalami base yang lumayan lama, tapi nanti ketika masuk London session mungkin akan ada perubahan yang cukup drastis. Jadi teman-teman bisa patokin aja area-area trade tersebut dan fokusnya adalah tetap di sell. Apapun yang terjadi, jadikan Mapking ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai acuan utama, karena yang bisa menyelamatkan diri kalian hanyalah diri kalian sendiri.